Ini harta karun bawah tanah penuh aura magis. Ini perpaduan sempurna antara mekanik modern dan geologi. 4 tahun perjalanan karier mendulang emas berakhir. Ada yang dulu miliarder kini bangkrut habis. Ada yang dari bocah remaja berubah jadi bos besar penambangan emas. Di sini tidak ada aturan, juga tidak ada ruang untuk rasa bosan. Jumlah emas yang didapat menentukan segalanya sukses atau gagal. Saat musim mendulang emas baru dimulai, Parker 19 tahun. Sudah lebih dulu berada di wilayah itu. Anak Grandai dengan hasil 1029 ounce emas, senilai 1,5 juta dolar tahun lalu, masih belum membuatnya puas musim tahun ini. Dia bertekad mengejar angka 2000 ounce, setara sekitar 62 kg emas. Parker ingin menggunakan emas yang didapat tahun ini untuk membeli area tambang sendiri, agar bisa lepas dari tekanan pemilik lahan Beast. Saat ini salju di permukaan tanah masih belum mencair. Anggota tim lain juga belum tiba di lokasi. Tapi Parker dan Rick sudah mulai menggali. Mereka ingin sebelum yang lain datang. Harus mengupas lapisan tanah penutup di area tambang nomor 1. 4 hari di akhir tahun lalu, lahan ini menghasilkan total 148 ounce. Jadi bisa dibilang ini lahan yang cukup menjanjikan. Saat pekerjaan, penggalian mereka mulai sedikit menunjukkan progres. Anggota tim lain juga sudah berkumpul lengkap. Mekanik andalan Tart sebelumnya, tahun ini juga memutuskan pindah dari gelap ke terang, bergabung ke tim Parker. Orang yang paling berani memaki Parker secara langsung. Buru-buru mengecek hasil kerja dua pemuda itu. Dan dia langsung mengatakan efisiensi penggalian mereka terlalu lambat. Untuk masuk ke zona pencucian emas, secepat mungkin harus segera masukkan truk dump ke lokasi kerja untuk membersihkan lapisan tanah hasil galian, agar tidak memperlambat progres kerja. Parker dan Rick terpaksa begadang untuk mengambil truk. Tidak ada yang menyangka di perjalanan pulang, karena jalan membeku sangat licin, Rick mengemudikan truk langsung keluar jalur. Sepertinya sejak musim pertama Parker mulai menambang, truk tim mereka selalu terbalik 1-2 kali. Sebelum mendapat bantuan truk angkut untuk mempercepat progres, penggalian di tambang nomor 1 berjalan sangat cepat. Menghadapi target besar 2000 ounce tahun ini, Parker bahkan membawa excavator raksasa berbobot 70 ton. Perang emas tim resmi dimulai. Setelah menumpuk cukup material tanah dan batu, stasiun pencucian biji Hanenegram Nung mulai dinyalakan. Tanah dan batu terus dimasukkan ke wash plant. Untuk musim tambang selama 150 hari. Mereka dianggap memimpin perlombaan musim ini, namun wash plant baru berjalan beberapa jam saja pemilik lahan Beast tiba-tiba datang dan langsung mematikan mesin. Alasannya adalah Parker mengabaikan satu klausul tambahan dalam kontrak sewa lahan. Beast menuntut dia harus memasang sistem sluice hidrolik baru untuk musim ini. Ada kontrak, ingat kan? Kalau tidak dia akan dilarang melakukan aktivitas penambangan. Jelas Parker benar-benar lupa hal ini. Melihat pekerjaan baru dimulai langsung terhenti, tim penambang tidak punya pilihan lain selain memperbaiki sistem sluice. Sebenarnya niat Beast berasal dari kepentingan pribadi, sekaligus untuk masa depan musim Parker. Sluice model lama mudah tersumbat, menyebabkan kehilangan emas dalam sistem. Sluice hidrolik baru akan memastikan mereka mengekstraksi emas dari tanah lebih efisien. Saat semuanya sudah siap, pekerjaan penambangan kembali berjalan normal. Sekaligus untuk menebus waktu yang terbuang, Parker meminta semua anggota untuk mengangkut dan mencuci biji secepat mungkin. Dia bahkan mengaktifkan mode kerja keras sejak hari-hari awal, dari penggalian sampai transportasi. Hampir semua proses dilakukan mati-matian. Semua demi target 100 ounce emas per minggu. Karena keterlambatan sebelumnya, minggu ini mereka hanya punya 3 hari penuh untuk mencuci biji. Namun sistem sluice hampir penuh dengan emas, dan saat masuk tahap penimbangan penentu, mereka memperoleh 73 ounce. Minggu ini senilai 90.000 dolar 73 ounce. Cukup bagus mereka dapat 73 ounce minggu ini. Senilai 90.000 dolar, tetapi Parker sama sekali tidak puas dengan hasil ini. Dia selalu merasa harus mendapatkan lebih. Meskipun target tahun ini adalah 2000 ounce. Belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya setiap minggu harus minimal 100 ounce emas, tapi ini jelas tugas yang sangat berat, sulit dan penuh risiko. Pekerjaan di tambang nomor 1 terus berlanjut. Rick yang mengoperasikan excavator tiba-tiba mengumpat. Bucket excavator menghantam lapisan tanah beku abadi sekeras batu, menghadapi tanah yang membeku ribuan tahun. Memutuskan saatnya mengeluarkan bulldozer D10 raksasa. Tetapi bongkahan tanah beku besar hampir merusak alat berat, tidak ada jalan lain
Dia terpaksa membuka peta pengeboran lagi, berharap menemukan area yang cocok untuk digali. Dengan cepat memilih parit tanah terbengkalai. Tempat ini sekarang menjadi kolam besar. Tanah yang tergenang air sepanjang tahun jelas tidak mungkin memiliki lapisan tanah beku. Setelah menguras seluruh air untuk memastikan, Parker tetap memeriksa kadar emas dalam tanah. Hasil di Pandulang tidak terlalu menjanjikan, tetapi dia tetap ingin melakukan uji coba massal dengan 1000 kubik tanah pekerjaan penggalian di tambang. Nomor 2 segera dimulai. Wash plant sempat terhenti, kembali beroperasi lagi. Pada hari pertama, mereka berhasil mencuci 500 kubik tanah, tetapi pada hari kedua saat tim kembali ke lokasi, tambang nomor 2 kembali tergenang air. Mesin pompa, seharusnya berjalan semalaman malah mati di tengah jalan. Penyebab bencana ini adalah Gray tidak menggali lubang drainase sampai ke batu dasar, sehingga intake pompa tersumbat lumpur. Parker langsung emosi. Gray kena semprot lagi. Meskipun proses penyedotan air tetap harus lanjut, tapi juga berarti mereka tidak bisa banyak berbuat sambil menunggu. Setelah tim selesai mencuci 1000 kubik tanah batu, Parker mulai menyaring emas murni. Tetapi hasilnya hanya 7,3 ounce. Masih kurang sedikit dari target 10 ounce. Tim mempertimbangkan, apakah akan lanjut menggali di tambang nomor 2 ini menjadi dilema. Setiap hari wash plant berhenti berarti kehilangan uang. Akhirnya, Parker tetap memutuskan lanjut di tambang nomor 2. Kalau emasnya sedikit, maka satu-satunya cara adalah mencuci lebih banyak tanah untuk menutupinya. Sistem pencucian emas dipaksa bekerja, berjalan dengan kapasitas maksimal. Mode kerja malam favorit Parker juga dihidupkan kembali. Dia lupa bahwa dengan usia muda 18 tahun, buat anak 18 tahun seperti aku begadang semalaman itu gampang banget. Tapi buat para senior di tim itu sangat melelahkan. Setelah dipikir-pikir tidak bisa memaksa tim terlalu keras. Jadi Parker langsung menyewa seorang pemuda spesialis kerja malam, bernama David. Sejak itu mereka membentuk tim kerja malam. Sistem pencucian emas akan dipaksa berjalan 24 jam non-stop. Tapi hanya mengandalkan Parker sendiri, yang menggali dan mengangkut tanah sekaligus tidak akan bisa mengejar kecepatan mesin. Rencana kerja malam pertama resmi gagal. Begadang 2 hari dengan tidur belum sampai 4 jam. Parker memutuskan mengubah strategi. David mengoperasikan seluruh sistem pencucian emas. Tim mengerahkan seluruh tenaga untuk menggali dan mengangkut tanah dan batu. Setelah mengumpulkan tumpukan tanah yang sangat besar, Chris menyalakan mesin dan sistem pencucian emas bekerja keras. Mode kerja 24 jam kembali berjalan. Baru sebentar mesin berjalan, David menemukan ban berjalan utama robek besar. Rencana kerja malam kedua kembali gagal. Pagi harinya mereka terpaksa dengan berat hati membawa hasil material beberapa hari ini untuk diproses. Dan bagian paling menegangkan adalah menimbang emas. Hasil minggu ini 90,8 ounce senilai lebih dari $100.000. Angka ini terdengar bagus, tapi kenyataannya masih belum mencapai target 100 ounce per minggu. Tanpa terasa musim penambangan emas tahun ini sudah berjalan penuh 4 minggu. Target 2000 ounce tampaknya sudah kesulitan sejak awal. Musim penambangan emas tahun ini sudah berjalan 4 minggu. Total emas Parker baru mencapai 171 ounce. Aktivitas penggalian di lokasi nomor 2 masih berlangsung sangat intens. Tapi karena lokasi galian terlalu jauh dari wash plant, truk-truk hampir habis ban demi bisa menyuplai tanah agar wash plant bisa bekerja maksimal. Saat senggang muncul banyak pikiran, Parker membuka catatan konsumsi bahan bakar. Baru melihat angkanya langsung tercengang. Biaya bahan bakar harian mencapai $6.000. Kalau begini hasil emas habis untuk biaya saja. Si pemuda itu terpaksa pergi mencari si BO senior untuk meminta saran. Si BO langsung menyarankan memindahkan wash plant dekat area galian. Meski si BO menjamin bisa selesai pindah dalam 2 hari. Karena memindahkan wash plant raksasa ini bukan perkara mudah. Ini satu-satunya cara untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Kecuali dia menemukan lahan yang lebih kaya emas. Tim penambang emas langsung menghentikan semua aktivitas. Meski lokasi baru hanya setengah mil dari tempat lama. Dari membongkar, mengangkut, lalu merakit kembali. Volume pekerjaan dalam proses ini benar-benar sangat besar. Beruntung semua berjalan lancar sesuai jadwal. 2 orang senior si BO dan Matt menangani bagian sisanya. Parker pun santai bersiul meninggalkan lokasi kerja. Dia perlu pergi ke kota untuk sedikit bersantai. Namun Parker belum lama pergi. Tim sudah selesai merakit peralatan. Semuanya terlihat baik-baik saja, sampai si BO yang jeli melihat aliran air
Dislus tidak merata. Meski yang lain tidak melihat ada masalah, CBO tetap tegas mematikan mesin dan memanggil tim untuk memeriksa setiap sudut mesin. Setelah diperiksa lama, terkejut menemukan dasar slus sudah terkikis berlubang. Hal ini membuat emas halus ikut terbuang dan memicu banyak kerusakan berantai lainnya. Ketelitian CBO berhasil menemukan sumber masalah. Tapi menyelesaikan masalah ini tidak mudah. Bahkan untuk menambal lubang-lubang itu saja, butuh 2 hari penuh sementara saat ini. Yang paling dibutuhkan tim adalah waktu. Setiap mesin berhenti 1 hari mereka akan makin jauh dari target 2000 ounce. Parker yang pergi bersantai pasti tidak menyangka kejutan ini. Saat mendengar laporan CBO, dia langsung naik pitam. CBO kena omelan, kekesalan mulai menyebar ke seluruh tim. Setelah 2 hari kerja keras memperbaiki, tim penambang akhirnya kembali bekerja. Parker kembali muncul ide baru yang sangat gila. Ide-ide barunya selalu begitu. Sudah terlambat, idenya sudah muncul. Masih terobsesi dengan mode mesin 24 jam non-stop, Parker memutuskan mengaktifkan kembali kerja malam. David kembali siap bekerja. Kali ini mereka punya tumpukan tanah besar. Cadangan ditambah wash plant yang bekerja lancar. Syukurlah tim melewati malam dengan aman. Tapi saat itu Rick memanggil. Berdasarkan warna tanah di sini, material yang bisa diproses di lokasi 2 akan habis dalam beberapa hari. Tugas mencari lokasi tambang baru kembali menjadi tanggung jawabnya. Beruntung area ini sudah dipetakan sepenuhnya. Jadi dia bisa mengandalkan data itu untuk mencari lokasi baru. Satu-satunya yang dikhawatirkan adalah apakah tanah di sana sudah terdefrost atau belum. Dia cepat memperhatikan area lain di dekatnya. Lokasi 2 berdasarkan data eksplorasi sebelumnya tercatat tidak menunjukkan hasil. Tapi setidaknya tanah di sini sudah mencair rian. Segera melakukan pemeriksaan kadar emas di area ini. Tapi hasilnya tidak terlalu menjanjikan. Dia menilai tempat ini tidak layak untuk digali. Tapi karena tidak ada pilihan lain, Parker terpaksa memasukkan material ini ke wash plant. Dan ketika pekerjaan minggu ini selesai, mereka menemukan bongkahan emas besar dengan kemurnian cukup baik di slus. Sampai tahap penimbangan emas penutup. Hasil minggu ini tim adalah 92,7 ounce. Senilai sekitar $107.000 total hasil sejak awal tahun. Telah mencapai 263 ounce. Setara sekitar $316.000. Angka ini sudah melampaui pencapaian tahun lalu pada periode yang sama. Toh baru 6 minggu berlalu. Masih ada lebih dari 100 hari untuk mencapai target tahunan. Kamu tahu seberapa penting keberuntungan bagi para penambang emas saat keberuntungan datang. Mereka bisa menghasilkan banyak uang dalam sekejap. Tapi saat sial, masalah datang terus-menerus. Akhirnya kembali dengan tangan kosong. Ini mungkin salah satu minggu tersulit bagi Parker yang pernah dialami. Pagi-pagi saat baru mulai bekerja, dia menemukan lokasi tambang terendam air karena tanggul kolam lumpur jebol. Baru mau mulai memompa air keluar. Mendapati lagi, pompa terendam air sepanjang malam. Ini benar-benar kacau. Parker kena serangan masalah bertubi-tubi. Hanya bisa meluapkan kemarahan ke anggota tim. Sangat kelelahan. Akhirnya memutuskan pulang dan istirahat beberapa hari untuk mengurangi stres. Meskipun mekanik Matt dengan keahlian luar biasanya, dengan cepat berhasil memperbaiki pompa yang rusak. Tapi saat semuanya hampir kembali normal, ketika memindahkan bulldozer, orang Parker malah ceroboh sampai memutus pipa air. Rantai insiden fatal ini bikin semua orang kehabisan kata-kata. Hanya bisa tersenyum kecut menutupi air mata yang jatuh di dalam hati. Masalah paling bikin tegang adalah sebelumnya setiap pipa yang rusak selalu karena Fat High yang bertanggung jawab memperbaiki. Dan orang yang paling tidak berani disentuh tim Parker justru dia. Untung, rekrutan baru Mai pernah mengoperasikan peralatan serupa. Semua berhenti kerja dan sibuk memperbaiki sepanjang sore. Akhirnya pipa berhasil disambung kembali. Mendapat perintah untuk merahasiakan semuanya dari semua orang. Dan diancam jika Ai berani membocorkan ini ke Fat High, dia akan menyerat orang itu untuk mengisi kolam lumpur. Suasana yang ramai ini. Debat ini justru membuat konflik antara Parker dan para anggota sedikit mereda. Tapi meski harus melewati banyak kesulitan dan badai, jumlah emas yang dipanen minggu ini tetap mencapai 42 ounces. Hasil panen bukan hanya tidak naik tapi malah menurun. Kandungan emas di area nomor 2 benar-benar tidak sia-sia untuk dieksploitasi. Tapi melihat progresnya, tim juga tahu masih banyak variabel di depan bagi tim penambang emas. Semua kesulitan yang Parker
Snabel hadapi masih bisa dilewati. Kalau progres terlambat tinggal tambah jam kerja untuk mengejar material. Kalau pencucian tidak maksimal maka jalur wash plant diatur lagi. Operasi pencucian dijalankan dengan kapasitas lebih besar lagi. Tapi semua ini hanya berarti ketika mereka menemukan lahan dengan kandungan emas cukup besar. Area nomor 2 yang agak miskin hanya strategi sementara. Kalau tim ingin meningkatkan keuntungan mingguan, mencari area tambang yang lebih kaya emas adalah satu-satunya pilihan. Saat suhu semakin meningkat, lapisan permafrost di bawah tanah mulai mencair. Parker kembali ke area nomor 1 untuk mengecek. Kandungan emas di tanah sini masih sangat menjanjikan. Sebelumnya karena tanah membeku terlalu keras sehingga tidak bisa digali, mereka terpaksa meninggalkan. Tapi sekarang saatnya kembali. Chris terus mengoperasikan wash plant, menyelesaikan sisa material dari area nomor 2. Anggota lainnya mulai fokus penuh ke area nomor 1. Namun saat lapisan es mencair berubah jadi lumpur yang sangat sulit. Truk terus terjebak menjadi titik lemah fatal tim. Parker sangat membutuhkan cara penanganan baru saat ini. Ibu yang mengelola keuangan untuknya membawa tumpukan tagihan. Parker bukan hanya tidak memikirkan cara membayar utang, bahkan meminta tambahan $100.000 untuk membeli satu bulldozer lagi. Tentu saja tidak ada bank yang mau memberi pinjaman pada pemuda seperti dia, meminjamkan uang kepadanya, jadi terpaksa membawa seluruh alat berat yang dibeli sebelumnya untuk digadaikan. Artinya jika musim emas tahun ini tidak berhasil besar, seluruh keluarga, aset yang ia kumpulkan bertahun-tahun akan habis total. Bulldozer baru segera dikirim. Dengan 2 bulldozer bekerja bersamaan, memastikan setiap hari mereka bisa mengupas 30.000 meter kubik tanah, sekaligus membersihkan material sebelum es mencair. Ketika area nomor 1 sudah siap sepenuhnya, jika tidak ada hal tak terduga, minggu ini mereka akan menutup area tambang nomor 2. Namun tepat saat itu, Parker sedang mengolah konsentrat emas yang didapat minggu ini. Astaga, cukup satu sekop acak saja sudah terlihat emas berkilau padat. Emas di atas meja, hasil olahan begitu banyak sampai hampir tumpah. Area nomor 2 yang hampir ditinggalkan pada pencucian terakhir minggu ini, sepertinya membawa twist yang luar biasa. Tapi semuanya hanya bisa terungkap saat hasil akhir diumumkan. Waktu berlalu cepat dan sekarang saatnya menimbang emas. Hasil minggu ini mencapai angka besar 182 ounces, senilai $220.000. Sampai sini agak tidak terduga seorang bos berpengalaman seperti Des tidak terlalu kaget dengan situasi ini. Di sungai-sungai zaman purba, butiran emas kecil hanyut mengikuti aliran air, akhirnya mengendap banyak di setiap tikungan dalam sungai. Ini membuat meskipun di sungai yang sama, ada area tanah dengan kandungan emas sangat kaya, tapi ada juga tempat yang hampir tidak menghasilkan. Ini masalah besar bagi penambang emas, karena mereka tidak bisa menebak di bawah lapisan tanah itu sebenarnya masih tersembunyi berapa banyak tikungan tersembunyi yang penuh emas. Apakah area nomor 2 masih layak ditambang, atau tidak menjadi keputusan yang sangat sulit. Terus mengeruk area nomor 2 dengan kandungan emas yang tidak jelas, atau beralih arah ke area nomor 1 yang lebih kaya emas. Dia dan tim 5 sama-sama sangat ragu. Tapi saat ini, sebuah pelangi tiba-tiba muncul mengarah ke area nomor 1. Menganggap ini sebagai pertanda baik, Parker langsung memutuskan meninggalkan area nomor 2, mengalihkan seluruh tenaga ke area nomor 1. Tapi ini berarti mereka harus membersihkan dan memindahkan seluruh peralatan dari perpindahan sebelumnya. Sebelumnya butuh 4 hari penuh, kali ini Parker menargetkan selesai hanya dalam 12 jam. Tapi berkat pengalaman pahit sebelumnya, perpindahan kali ini jauh lebih lancar. Hanya 14 jam kemudian, wash plant emas Red Rose telah berhenti dan berada di lokasi baru. Jarak yang lebih dekat ke material membuat mereka menghemat bahan bakar, sekaligus penggalian dan pembuangan tanah jadi lebih mudah. Operasi penambangan baru kembali dimulai, tapi sampai saat ini di hati Parker masih gelisah. Kalau hasil minggu ini lebih kecil dari minggu lalu, dia pasti akan kena kritik dari tim karena keputusan pindah lokasi ini. Saat mereka berhasil menyelesaikan pembersihan dan pengumpulan emas, akhir pekan tiba dan momen paling menegangkan. Penimbangan emas total. Hasil emas minggu ini mengejutkan mencapai 191 ounces. Ounces senilai sekitar $230.000. Ini adalah hasil terbaik sejak awal musim. Sekaligus membuktikan keputusan Parker sepenuhnya tepat. Total hasil tahun ini mencapai 678 ounces, senilai $813.000. Target besar 2.000 ounces. Untuk musim ini kembali menyalakan harapan.
Tapi semuanya masih tergantung pada hasil yang tersisa dari minggu-minggu berikutnya. Namun saat penambangan memasuki minggu baru, Diki yang bertubuh besar menemukan kejanggalan di area pembuangan batu. Batu sisa dari wash plant masih belum sepenuhnya bersih dari tanah. Di bagian atas masih menempel lapisan lumpur yang cukup tebal. Ini berarti sejumlah besar emas murni sedang terbuang sia-sia ke tumpukan limbah. Seluruh tim garuk kepala bingung tidak tahu kesalahan ada di tahap mana. Tapi Big Gue tetap mengusulkan uji coba untuk mengecek sebenarnya masih berapa emas yang masih terjebak di tumpukan batu buangan tadi. Parker tidak terlalu tertarik dengan hal yang buang waktu dan bahan bakar yang tidak berguna ini, tapi di hadapan ketegasan Big Gue, seluruh tim akhirnya memutuskan mencuci ulang 1.200 meter kubik batu buangan. Apapun hasilnya, ini juga taruhan rugi ganda. Dan saat hari kerja yang menguras otak berakhir, skenario terburuk yang mereka khawatirkan benar-benar terjadi. Hasil pencucian ulang batu buangan hari ini menghasilkan 5,2 ons emas. Angka ini hampir seperempat dari total produksi harian mereka. Setiap hari mereka, jika tidak menemukan akar masalah ini, mereka berisiko membuang ratusan ribu dolar emas ke tempat sampah. Solusi pertama yang muncul di kepala Parker adalah membuat tambahan sistem penyemprotan awal tepat di pintu masuk material. Namun setelah dirakit rapi, Big Gue masih melihat tanah dan pasir menempel di tumpukan batu keluaran. Big Gue masih melihat tanah dan pasir menempel penuh di tumpukan batu keluaran. Jelas racikan ini belum mengenai titik masalahnya. Sudah terdesak jadi nekat, Parker langsung membeli pompa super besar. Pompa Pionyi Pump dengan harapan menaikkan tekanan air untuk menyemprot bersih. Tapi pompa ini terlalu canggih. Sampai menunduk membaca manual seharian tapi masih bingung. Tidak tahu cara menggunakannya. Akhirnya tetap Diki, dengan pengalaman, yang berpengalaman menemukan masalah pada sistem sensor, menyebabkan mesin pencuci tidak mau berjalan untuk Parker. Parker harus turun ke air dingin membekukan untuk mengecek ulang pipa. Setelah bergulat dengan mesin akhirnya kembali meraung hidup. Satu sesi pencucian emas baru kembali dimulai dengan semangat. Dan berkat tekanan air yang didorong ke level maksimum, akhirnya tim bisa menyingkirkan masalah besar itu, bernama batu buangan penuh lumpur. Tidak terasa sudah sampai hari kerja terakhir minggu itu. Si Tuan Tanah Bes muncul tepat waktu seperti biasa. Dan saat masuk ke sesi penimbangan emas yang menentukan, produksi minggu ini meledak ke angka yang mengejutkan. 230 ons jika dikonversi menjadi uang nyata lebih dari 250.000 dolar. Sebuah rekor pencucian emas yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk tim. Total hasil sejak awal musim juga naik ke 915 ons. Menembus angka 1,00 dolar. Hadiah ulang tahun usia 20 dari pemuda ini ternyata adalah satu baskom penuh emas murni. Melihat warna emas yang menyilaukan itu, dia sangat bahagia sampai tidak bisa menutup mulutnya. Setelah dorongan 230 ons emas dari minggu sebelumnya, total produksi tahunan tim penambang emas telah mencapai 915 ons. Dan hanya 3 hari lagi, perayaan ulang tahun ke-20 si pemuda dan kakek John berusia 94 tahun akan datang jauh-jauh ke lokasi tambang untuk merayakan bersama cucunya. Hasrat kuat mencapai 1000 ons sebelum hari penting itu. Jika tidak ada kejadian tak terduga, target ini sudah digenggaman. Tapi tepat saat Chris sedang penuh semangat, mesin pencuci emas tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Mereka langsung mematikan mesin untuk memeriksa. Mereka kaget saat menemukan sabuk konveyor utama robek menjadi 2. Sialnya saat itu tidak ada suku cadang untuk langsung mengganti. Operasi Parker terpaksa berhenti total. Hanya bisa mengolah sisa konsentrat di sluice box untuk melihat masih bisa mendapatkan berapa banyak. Tetapi pada akhirnya, sebuah akhir yang mengecewakan menantinya. Sluice box hanya menghasilkan 63,7 ons emas. Mereka gagal mencapai target 1000 ons emas. Hanya kurang 22 ons. Tepat saat itu pesawat yang membawa kakek John baru saja mendarat. Parker terpaksa menunda semuanya untuk pergi menjemput kakeknya di kota. Saat dia pergi, Chris rela mengorbankan hari libur akhir pekan. Tim bertekad membuat kejutan untuk Parker dan kakek John. Pada akhirnya hanya perlu menambang 22 ons lagi. Lagi sudah cukup sebagai hadiah ulang tahun untuk pemuda ini. Mereka cepat mengganti sabuk konveyor yang robek lalu diam-diam menyalakan mesin pencuci emas. Tepat pada hari ulang tahun Parker, dia dan kakek John tiba di lokasi saat Chris maju memberikan hadiah ulang tahun yang telah disiapkan dengan susah payah oleh tim. Lebih dari setengah panci penuh emas murni. Parker menimbangnya. Angka mencapai 5,9.
Total hasil tahun ini juga mencapai 1030 ons. Setara sekitar 32 kg. Ini berarti bahwa tahun ini mereka hanya butuh setengah waktu. Tapi sudah menghasilkan lebih banyak daripada total tahun lalu. Musim penambangan tahun ini sudah berjalan setengah. Alasan tahun ini, Parker mati-matian mengejar target 2000 ons. Karena dia sangat ingin lepas dari tekanan tuan tanah Bes. Dia ingin menggunakan hasil emas tahun ini untuk membeli sebuah tambang miliknya sendiri. Kebetulan sudah mencapai 50% progres. Kebetulan kakek John yang berpengalaman juga hadir. Jadi kakek dan cucu pergi ke tambang dekat Bonanza Creek. Ini adalah tempat awal dari demam emas legendaris tahun 1896 para penambang. Saat itu hanya dalam 1 tahun berhasil menambang 125.000 ons. Setara emas senilai 150 juta dolar. Pemilik tambang emas ini saat ini adalah Omicron, tapi dia memasang harga yang sangat tinggi. 3,00 dolar bagi Parker. Angka ini seperti harga langit. Dia terpaksa mengurungkan niat ini untuk fokus menambang emas. Meski lokasi nomor 1 masih banyak tanah potensial untuk dicuci. Tapi Parker tetap berharap segera memperluas ke area nomor 3. Saat ini pendapat kakek John menjadi sangat penting. Ketajamannya selalu menunjukkan jalan yang tepat bagi Parker. Mesin pencuci Parker bekerja penuh, dengan kecepatan menyaring 140 meter kubik per jam. Dengan kecepatan kerja ini, tanah di area nomor 1 akan habis dalam 2 minggu lagi. Dia mulai menelusuri arah yang ditunjukkan kakek John. Sesuai arah yang ditunjukkan kakek John, mulai mengerjakan penggalian dan pembersihan awal di area nomor 3. Sayangnya lapisan tanah penutup di sini setebal 30 meter. Hanya untuk mengeruk tanah tak berguna ini saja sudah memakan banyak waktu. Ditambah kendaraan terus-terusan terjebak lumpur sehingga progres penggalian berjalan sangat lambat. Seperti tahun lalu, mereka sudah mendapatkan lebih dari 300 ons emas di sini. Jadi tempat ini jelas adalah tambang yang sangat layak digarap. Musim penambangan yang berlangsung 150 hari tahun ini baru lewat lebih dari setengah. Sedikit saja tapi produksi emas yang diperoleh Parker sudah mencapai 1030 ons. Sekitar 32 kg dengan total nilai lebih dari 2,00 dolar. Jika mempertahankan performa ini, maka target 2000 ons tahun ini hampir pasti tercapai. Meski area nomor 1 yang kaya emas hampir habis digali, tapi sejak awal Parker sudah membuka lahan di area nomor 3. Jadi kamu tidak perlu khawatir soal kekurangan tanah untuk dicuci. Tapi tepat saat itu, sosok paling besar musim ini, bos pemilik lahan Bes, tiba-tiba muncul. Setelah sekilas melihat kondisi tanah di area pertama, dia langsung memberi perintah. Parker harus menggali lebih dalam lagi 2 feet di sini. Padahal tim sudah menggali sampai dasar, sudah mengenai lapisan batuan dasar yang keras. Tapi dia tetap keras kepala, yakin kalau emas masih meresap lebih dalam. Menghadapi perintah aneh dari Bes, Parker jelas tidak punya cara untuk membantah. Lagi pula, dia adalah pemilik sebenarnya lahan ini. Tapi tekanan seperti ini bisa merusak rencana mereka, sekaligus menghabiskan waktu, tenaga dan merusak mesin. Sementara hasil emas pasti akan turun drastis. Parker sudah terpojok. Dia memutuskan mencoba satu tes dulu, untuk membuktikan kalau penggalian lebih dalam itu sia-sia. Total 1500 kubik tanah dimasukkan ke mesin pencuci. Kalau mengikuti rasio sebelumnya, tanah ini seharusnya bisa menghasilkan setidaknya 15 ons emas. Tapi hasil akhirnya cuma 7 ons saja. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa lapisan batuan dasar ini hampir tidak punya nilai emas. Tapi saat itu, seorang operator tiba-tiba punya ide lain di celah gigi bakar. Pada bucket excavator, biasanya masih ada sedikit tanah yang tertinggal. Tapi kalau gigi bakar itu dilepas, mungkin saat mengikis permukaan batuan dasar masih bisa dapat sedikit emas. Semua tim langsung melanjutkan satu sesi penggalian baru sesuai rencana Parker. Ketika pekerjaan minggu ini selesai, gimana hasilnya Parker? Parker membawa emas hasil kerja mereka menemui Bes. Dan saat masuk ke momen penimbangan paling menegangkan, hasil minggu ini cukup bagus yaitu 156 ons. Parker berharap tidak perlu lagi menggali sampai lapisan batuan dasar, tapi bos pemilik lahan, Bes, tetap bersikeras pada pendiriannya. Akhirnya keduanya terlibat perdebatan sengit. Aku rasa dia sama sekali tidak terlihat seperti legenda wilayah Kandai. Malah lebih mirip orang brengsek dari Kandai. Tapi hanya ribut-ribut saja. Perintah dari bos pemilik lahan, Bes tetap membuat semua orang harus mengikuti Parker dengan terpaksa. Beberapa anggota pun terpaksa tetap tinggal.
Di area pertama untuk mengikis, membersihkan semua tanah yang masih berpotensi mengandung emas. Untungnya lapisan tanah penutup setebal 30 feet. Di area 3 sudah dibersihkan sepenuhnya. Tapi tepat saat itu Rick, pemuda yang bertanggung jawab, menggali justru menabrak bongkahan es besar. Meskipun dia sudah terus mengubah arah galian sampai lelah. Kondisi di bawah tanah tetap sama saja, tidak ada harapan. Di bawah sana, hanya ada bongkahan tanah beku raksasa yang tidak bisa masuk ke mesin pencuci. Area 3 sudah memakan waktu berminggu-minggu untuk dibersihkan, akhirnya harus ditinggalkan begitu saja. Usaha Parker kembali terpuruk. Tidak ada lahan yang cocok untuk ditambang, berarti tidak ada material emas. Jadi tentu saja tidak ada hasil emas yang bisa didapat. Tim pun terpaksa kembali lagi ke area galian nomor 1. Bagian utara ini belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Kandungan emasnya masih jadi tanda tanya. Dan belum jelas apakah tanahnya sudah mencair atau belum. Tapi ini adalah salah satu dari sedikit pilihan yang tersisa bagi mereka saat ini. Untuk mengetahui kondisi bawah tanah, mereka harus mengupas lapisan tanah penutup setebal 25 feet. Selama proses itu Parker juga melakukan pengecekan kadar emas. Hasil di Pandulang menunjukkan area ini memang layak digali. Ini bisa menjadi tambang nomor 4 mereka. Tapi setelah menyelesaikan pekerjaan minggu ini, mereka hanya mendapatkan 126,9 ons. Sekitar $150.000 terdengar lumayan. Tapi masih jauh dari harapan Parker. Total produksi tahun ini sudah mencapai 1.313 ons. Setara sekitar 40,8 kg. Target 2.000 ons dalam 5 minggu ke depan kembali menjadi sangat tidak pasti. Parker akhirnya memerintahkan semua mesin masuk ke tambang nomor 4. Sebagian tim mulai mengangkut tanah yang sudah dikupas. Sementara yang lain memperluas dan menggali lebih dalam area ini. Rick yang bertugas menggali lebih dalam memberi kabar baik pertama. Melihat kerikil hitam di bawah tanah sudah jelas. Dia akhirnya sudah mencapai lapisan gravel pembawa emas. Pabrik pencuci sempat lolos dari ancaman harus ditutup. Tapi bekerja dengan intensitas tinggi terus-menerus seperti ini. Manusia masih bisa bertahan, tapi mesin juga mulai kewalahan. Excavator milik Rick menjadi yang pertama mogok. Rantai dan roda penggeraknya rusak. Untungnya mekanik mereka cukup ahli untuk menangani masalah ini. Tapi tidak lama kemudian, Ray di area perluasan tambang membawa kabar buruk. Saat area tambang semakin diperluas, dia justru menabrak lapisan tanah beku permanen di bawah lapisan atas. Meskipun masih akhir September, tanah di sini selalu membeku lebih cepat dari biasanya. Tidak mau menyerah, Parker mengganti excavator dengan bakat bergigi untuk terus menggali. Tapi lapisan batu beku ini terlalu keras seperti baja, tidak bisa ditembus. Pekerjaan di tambang nomor 4 akhirnya harus dihentikan sementara. Musim penambangan emas Parker tahun ini berada di situasi yang sangat genting. Dia benar-benar tidak tahu di mana lagi bisa menemukan lahan yang tidak membeku. Chris yang bertanggung jawab atas pabrik pencuci juga terpaksa menghentikan mesin. Fokus membersihkan konsentrat emas yang terkumpul di sluice box. Tapi saat penimbangan akhir, hasil minggu ini hanya 87 ons. Senilai sekitar $100.000 dengan kondisi seperti ini. Target 2.000 ons jelas sudah tidak realistis. Pekerjaan pencucian emas tim kembali terhenti karena tanah beku. Chris sebagai penanggung jawab pabrik hanya bisa mencuci sisa material yang tersimpan. Tapi stok tanah cadangan semakin menipis. Kondisi ini jelas tidak akan bertahan lama. Tim Rick masih terus menyisir area tambang lama, mengumpulkan semua material yang masih bisa diproses. Lalu dibawa ke pabrik, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Semua tekanan sekarang berada di bahu Parker. Satu-satunya jalan keluar adalah segera menemukan area emas yang kaya dan belum membeku. Saat mencari Parker dan tim, tiba-tiba melihat sebuah pulau kecil. Sebuah bukit tanah di antara dua aliran sungai. Karena air mengalir di kedua sisi, tanah di sini hampir pasti belum membeku. Tidak ada pilihan lain, Parker langsung mengarahkan dozer masuk ke sana 751, tapi belum sempat bekerja sudah terjebak di lumpur tebal. Akhirnya Fat Hai harus mengerahkan ekskavator untuk datang membantu. Momen ini juga membuat mereka sadar ingin menggali tanah di sini. Pertama harus membuat jalan masuk melewati sungai kecil. 3 pipa besar digunakan untuk mengalirkan air. Lalu menimbun lumpur dan pasir di atasnya. Hanya dalam 5 jam, jalan akses sudah selesai, pembukaan tambang baru mereka resmi dimulai. Tapi area ini belum pernah diuji bor sebelumnya. Parker terus mengupas lapisan tanah. Khawatir apakah di bawahnya ada emas atau tidak. Sementara itu,
Di sisi Chris, pabrik pencucian sudah kehabisan stok tanah. Rick pergi menggali, kemana-mana juga tidak menemukan tambahan tanah lagi. Pabrik pencucian biji menghadapi risiko harus berhenti sementara. Harus mempercepat pembukaan tambang baru. Namun saat ini, sebuah kabar yang lebih buruk datang. Lokasi tambang baru yang baru digali juga sudah membeku. Sepertinya sejak awal musim. Sepanjang musim ini masalah tanah dan tanah beku abadi selalu jadi duri dalam daging. Parker semua ini akhirnya berubah menjadi mimpi buruk yang terus menghantui, membuatnya terus mentok di jalan buntu. Parker sekarang benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Setelah pabrik pencucian menyelesaikan batch tanah terakhir resmi berhenti beroperasi, tim hanya bisa memproses konsentrat biji yang tersisa. Meski tidak ingin bertemu si tuan tanah base sama sekali, tapi Parker tetap harus membawa emas minggu ini untuk menemui dia dan melakukan penimbangan emas bersama. Hasil minggu ini mereka 106 ons, senilai $127.000. Total hasil tahun ini mencapai 1.508 ons sekitar 47 kg. Namun saat itu sebuah berita yang membuat Parker semakin putus asa datang lagi. Sesuai kontrak sewa tanah yang sudah ditandatangani sebelumnya, jika produksi tahun ini Parker melewati 1.500 ons, maka biaya sewa tanah dari bisnis akan naik dari 15 menjadi 20. Bagi Parker saat ini benar-benar musibah bertubi-tubi, seperti ditimpa kotoran tambahan di kepala. Dan akhirnya harus menanggung semuanya sendiri. Kemana perjalanan mencari emasnya akan berlanjut? Pekerjaan menambang emas tahun ini juga kembali harus berhenti sementara. Seolah semua lahan di sekitarnya membeku dalam sekejap. Jika tidak menemukan lahan yang cocok untuk digali lagi, maka musim emas tahun ini bisa berakhir di sini. Dia terpaksa mengoperasikan bulldozer D10 untuk menghancurkan lapisan tanah beku abadi. Namun akibat tindakan ini rantai bulldozer tertarik sampai harus diperbaiki. Pekerjaan pembukaan lahan kembali terhenti. Fat Hai akhirnya memutuskan turun tangan membantu Parker. Dia sendiri mencari lahan baru yang bisa ditambang. Sebuah sungai kecil yang mengalir menarik perhatiannya. Di tempat dengan aliran air seperti ini, tanah dan batu biasanya lebih sulit membeku. Namun syarat utamanya adalah harus menemukan cara mengalihkan aliran air ke tempat lain. Napas musim dingin Yukon mulai menyentuh wilayah Grandai. Pabrik pencucian emas Parker sudah berhenti selama 2 hari. Rencana pengalihan aliran sungai oleh Fat Hai langsung disetujui Parker. Setelah berhasil mengalihkan sebagian aliran sungai, mereka langsung mendapatkan 2 ekor lahan bagus untuk ditambang. Untuk berjaga-jaga, Parker tetap memutuskan menguji kadar emas. Butiran emas berkilau di panci dulang telah membuktikan tempat ini benar-benar kaya. Tim penambang emas langsung kembali bekerja dengan kapasitas penuh. Dengan material tanah dan batu yang sudah disiapkan lengkap dan pabrik pencucian emas yang sempat berhenti, akhirnya kembali beroperasi setelah beberapa hari. Setelah 3 hari mesin berjalan tanpa henti, Chris baru menghentikan mesin pertama kali untuk membersihkan. Sejumlah besar emas mentah terlihat tersangkut di sluice box. Ini tampaknya sinyal yang sangat positif ketika Parker membawa hasil minggu ini menemui base. Keduanya mulai masuk ke sesi penimbangan emas yang menegangkan. Dan kali ini, hasil mereka 215,45 ons sekitar 6,7 kg. Ini juga berarti, hanya dalam 3 hari singkat, mereka berhasil mendapatkan emas senilai $250.000. Cukup untuk membuktikan betapa kaya lahan di lokasi nomor 5 di bawah sungai ini. Total produksi Parker tahun ini melonjak menjadi 1.723 ons. Total nilainya sudah melampaui $2,00. Luar biasa, di tangan ada tumpukan tanah dan batu yang penuh emas ini. Pekerjaan Parker langsung memasuki fase sprint akhir. Kecepatan pencucian pabrik didorong sampai batas maksimal. Seluruh peralatan dan tenaga kerja dialihkan ke lokasi nomor 5. Fat Hai dan Rick bertanggung jawab menggali lapisan tanah kaya emas. Lalu dimuat ke truk dan dibawa langsung ke unit pencucian. Mengoperasikan ekskavator lain khusus untuk mengupas lapisan tanah permukaan. Namun saat tim sedang bekerja paling intens, ekskavator tiba-tiba mogok. Pada saat ini mereka tidak bisa menoleransi keterlambatan lagi. Mekanik MT baru mengecek dan menemukan pompa hidrolik rusak. Lebih parah lagi, di mana mereka bisa menemukan suku cadang sekarang. Perbaikan kemungkinan akan memakan waktu beberapa hari. Kekurangan alat membuat tim transportasi tidak bisa menyuplai cukup tanah. Namun Parker tidak punya pilihan lain. Terpaksa menutup sementara pabrik. Semua keringat dan air mata untuk menemukan lokasi tanah yang sangat kaya emas.
Tapi sekarang setiap hari hanya bisa mencuci tanah setengah waktu. Mood tim saat ini jatuh ke titik terendah. Dan ketika hari berikutnya datang, salju pertama musim ini turun deras di wilayah Yukon. Pabrik pencucian emas benar-benar membeku. Semangat tim juga anjlok, jatuh ke nol tanpa rem tepat saat ini. MT kembali membawa pompa hidrolik penyelamat. Ekskavator Ray segera dihidupkan kembali. Tim penambang emas kembali bekerja seperti biasa dengan penuh semangat. Dan ketika pekerjaan minggu ini berakhir, salju tebal menutupi hampir seluruh wilayah Yukon. Jas, Kun, Ari, Parker, dan Bess juga masuk ke sesi penimbangan emas akhir. Hasil minggu ini mereka 117 ons. Senilai $140.000. Target 2000 ons tahun ini tinggal 160 ons lagi. Tapi dengan cuaca yang semakin ekstrem seperti ini, waktu mereka benar-benar hampir habis. Lihat ini, satu baskom penuh emas sedang dituangkan. Dan ada banyak botol kaca berjejer di atas meja. Ini adalah hasil lebih dari 5 bulan kerja keras seorang pemuda berusia 20 tahun. Total nilainya sudah melampaui 70 miliar rupiah, luar biasa. Saat musim emas tahun ini hampir berakhir. Target 2000 ons Parker. Tinggal kurang 160 ons lagi. Tapi cuaca di Grande jelas tidak mau memberi mereka waktu tambahan. Sepertinya musim dingin, Grande sedang berusaha keras menghentikan mereka. Peralatan yang membeku adalah masalah hidup dan mati yang tidak bisa diabaikan. Namun Parker tetap tidak mau menyerah begitu saja. Lahan nomor 5 yang baru ditemukan adalah tambang emas terbesar, dengan kadar emas tertinggi yang pernah dia cuci sejauh ini. Pernah ada rekor ke-6 yang berhasil mengangkat 215 ons. Ons emas hanya dalam 3 hari penuh. Itulah alasan dia masih nekat mempertaruhkan nyawa untuk mencuci lebih banyak tanah lagi. Setelah lebih dari 5 bulan kerja banting tulang sampai habis tenaga, para anggota tim penambang emas ini sudah kehabisan tenaga. Mereka sekarang hanya ingin segera beres kerja dan pulang istirahat. Dan yang juga ingin cepat pensiun tak kalah adalah unit pencuci. Pipa air penyuplai tiba-tiba meledak. Tak sengaja memberi kru 1 menit untuk bernapas. Sekarang mereka hanya berharap sluice box sudah mengumpulkan cukup emas yang dibutuhkan. Dengan begitu musim penambangan emas ini bisa segera berakhir. Yang menyengsarakan ini, bahkan kru mulai berpesta lebih awal karena padamnya pabrik secara tiba-tiba, menyelamatkan orang-orang yang sudah kelelahan ini. Di saat semua sedang menikmati kepiting yang lezat, Barker keluar untuk mengunci hasil akhir. Hasil pembersihan terakhir menghasilkan 220 ons. Total produksi tahunan menjadi 2060 ons, sekitar 64 kg. Dengan nilai total sekitar 2,5 juta USD. Gila banget, tapi belum berhenti sampai di situ. Ketika Barker membawa emas yang baru ditambang untuk menantang Bess secara langsung dan melunasi sisa biaya sewa tanah terakhir tahun ini, kedua orang itu kembali bertengkar hebat. Soal lahan dan pertengkaran ini membuat Parker bertekad tidak lagi menyewa tanah dari Bess dan berencana menggunakan hasil emas yang dikumpulkan tahun ini untuk membeli tanah sendiri. Kebetulan, tanah yang dia incar harganya tepat $2 juta. Meski tahun ini dia sudah mengumpulkan $2,5 juta emas. Tetapi setelah dikurangi biaya operasional besar dan biaya sewa tambang, dari mana Parker bisa mendapatkan $2 juta tunai saat ini? Sepertinya jalan satu-satunya yang tersisa adalah terus menambang emas. Parker segera memanggil kembali para kru yang sudah ingin pulang. Dia butuh tambahan 400 ons emas lagi untuk membeli tanah. Tetapi pertemuan negosiasi ini berubah menjadi pertengkaran sengit. Setelah lebih dari 5 bulan bekerja siang malam, semua orang sudah kehabisan tenaga. Terutama sistem kerja 24 jam yang diterapkan Parker, yang sudah lama menguras tenaga para pria yang suka minum teh kesehatan ini. Membuat mereka bekerja sampai uban mereka makin banyak. Orang seperti Parker yang hanya memikirkan emas, jelas belum menyadari betapa serius masalah ini. Dia hanya berpikir belum mencapai KP belum boleh berhenti. Percakapan antara dia dan para anggota akhirnya bubar dengan kesal. Namun setelah kepalanya lebih dingin, Parker memanggil kembali kru yang sudah ingin pulang. Dia benar-benar membutuhkan 400 ons emas lagi. Yang terakhir untuk membeli tanah sendiri, agar bisa lepas dari tekanan Bess. Di bawah bujukan dan permintaannya, para kru akhirnya terpaksa tetap tinggal membantu. Tetapi untuk mendapatkan 400 ons emas di minggu terakhir, bukan hal mudah sama sekali. Parker langsung beralih ingin menggarap habis area hulu tambang, zona yang dianggap memiliki pasir lebih kaya emas. Namun sayangnya, sebelumnya dia baru saja berjanji kepada semua orang, tidak akan membuka lokasi baru. Si pria gemuk sangat kesal.
Tetapi akhirnya tetap harus mengangkat alat dan bekerja. Untuk memastikan mereka tetap menggali satu lubang uji. Untuk menguji kandungan emas di tanah. Parker merasa hasil tesnya sangat menjanjikan. Tetapi si pria gemuk justru bilang lebih buruk dari lokasi lama. Akhirnya dia tidak bisa melawan keras kepala. Parker, pekerjaan. Pembukaan lokasi baru tetap berjalan karena kegigihannya. Tim penambang dalam suasana canggung, mulai sprint di hari-hari terakhir. Dan ketika batch tanah terakhir selesai dicuci, mereka resmi menutup musim penambangan emas tahun ini. Masuk ke sesi penimbangan emas yang menegangkan. Hasil dari pencucian terakhir adalah 478 ons. Meningkatkan total hasil tahun ini menjadi 2.538 ons. Setara sekitar 79 kg emas. Total nilai melampaui 3 juta USD. Kira-kira menurut kurs saat ini. Hanya dalam lebih dari 5 bulan. Mereka mengantongi pendapatan lebih dari 21 juta yuan, setara 70 miliar rupiah. Kerja ringan gaji besar seperti ini, siapa mau coba? Namun saat dia mengumpulkan banyak uang. Di sisi lain, dua ayah dan anak dari Hoffman kembali menghadapi krisis terbesar dalam hidup mereka. Sebenarnya tim penambang emas macam apa ini? Menggali terus, 4 tahun hasil totalnya hanya setara satu musim orang lain. Mereka bisa pulang kosong di Pokipin Creek meski emas ada tepat di bawah kaki mereka. Bahkan saat orang lain masih kesulitan modal. Dengan rekor 6.803 ons. Emas senilai 1,28 juta dolar dalam 1 tahun berikutnya. Amerika, dan puncaknya di musim penambangan di hutan hujan primer. Guyana mereka menjadi bahan tertawaan para penambang. Setelah menginvestasikan 500.000 dolar. Tetapi hasilnya nol. Itulah, bencana lumpur batu di dunia penambangan emas keluarga Hoffman. Ketika musim penambangan emas baru datang. Dua ayah dan anak Todd, dan Jack Hoffman tua, masih mempertahankan sifat keras kepala tidak mau kalah. Mereka ingin meraih kemenangan besar, untuk menghapus malu dari musim kosong tahun lalu. Tetapi apakah balas dendam, berhasil atau justru jatuh lebih dalam? Tidak ada yang bisa memastikan apapun. Mereka meremehkan dampak perjalanan ke hutan Guyana. Seluruh anggota, tidak ada yang percaya lagi pada dua ayah dan anak ini. Mereka satu persatu pergi atau mencari tempat baru. Bahkan rekan yang baik yang berkali-kali menyelamatkan mereka, juga pergi meninggalkan mereka untuk bergabung dengan tim penambang emas dari DOS membuka karier penambangan baru yang lebih menjanjikan. Karena bagi setiap penambang emas, ini bukan soal mimpi. Yang penting saat akhir musim, mereka harus membawa bongkahan emas besar pulang. Sedangkan bagi keluarga Hoffman, dampak paling buruk dari perjalanan Guyana, sekarang tidak ada pemilik tambang yang mau menyewakan lahan kepada mereka. Bahkan pemilik lama, Mike yang pernah bekerja sama pun menghindari mereka. Tanpa lahan, tanpa peralatan. Keluarga Hoffman tanpa lahan dan mesin. Hampir terpojok. Namun di saat paling putus asa, Mason, penambang tua yang dulu menyuruh mereka ke Guyana, membawakan mereka penyelamat. Di bawah jaminannya, pemilik tanah Peter setuju menyewakan 350 acre di area McKinnon Creek. Yukon tahun lalu pernah ada tim yang menggarapnya. Tetapi akhirnya bangkrut dan pergi. Tidak ada jalan mundur keluarga Todd. Peter kembali memasang harga yang mencekik. 20 biaya potongan harus dibayar lagi. Melihat catatan buruk dua ayah dan anak tahun lalu, dia langsung memaksakan syarat. Tahun ini meski tidak mendapatkan sebutir emas pun, setidaknya harus tetap menyetor 100 US untuk Peter. Uang emas untuk perlindungan. Ini bisa dibilang kontrak sewa tambang yang sangat eksploitatif. Tapi ayah dan anak Hoffman terpaksa menahan amarah ini karena, kalau tidak maka karier menambang emas mereka benar-benar tamat. Meski sudah punya lahan bagus untuk digarap, tapi Todd masih kekurangan peralatan parah. Pemuda ini harus lagi membuang rasa malu untuk mendatangi mantan bosnya, memohon membeli kembali ekskavator yang dulu dia jual. Dijual ke dia 2 tahun lalu. Berikutnya masalah paling penting tenaga kerja. Selain Jim yang selalu setia dan kembali, yang lain memutuskan pergi, kecuali jika ayah dan anak Hoffman benar-benar berhasil mengangkat emas dari tanah. Jim kembali juga membawa rangkaian alat pencuci biji yang dulu mereka pakai di hutan. Guyana tidak punya orang-orang yang ahli mesin seperti dulu. Mereka harus bersusah payah. Jungkir balik baru bisa menarik peralatan ini ke bengkel. Tapi ini baru awal masalah saja teman-teman. Meski sudah 4 tahun pengalaman mendulang emas. Tapi di masa lalu, trio ini hanya berperan. Peran ada atau tidak masalah. Jadi menangani kerusakan tentu sangat pikuk. Mereka bertiga hanya bisa mencoba sedikit demi sedikit untuk melewati satu masalah ke masalah lain.
Namun setelah banyak kesulitan, mereka menyelesaikan pencucian bak tanah pertama. Tapi di momen krusial ini, ekskavator satu-satunya tiba-tiba mogok mati. Hoffman tidak punya cara, terpaksa melakukan pencucian slus pertama musim ini. Tapi mengejutkan kali ini mereka mendapatkan 34 EUS emas. Harus diakui kandungan emas di lahan ini sangat bagus. Meski 34 EUS terdengar kecil tapi bagi mereka, ini awal yang cukup bagus. Karier mendulang emas ayah, anak Hoffman kembali menyalakan harapan. Lihat bongkahan emas besar ini. Ini hasil kerja keras Todd selama seminggu penuh. Tapi karena sedang terjebak musim, mendulang emas paling keras dalam hidupnya, dia terpaksa menjual semua emas yang baru didapat. Dia butuh uang tunai untuk membeli peralatan baru, dan perlu menggunakan keuntungan ini untuk menarik lebih banyak orang kembali ke tim. Ketika ekskavator sewaan baru tiba, pekerjaan penggalian trio Hoffman akhirnya bisa dilanjutkan, tapi sistem pencucian biji terus rusak berkali-kali, membuat mereka sadar pentingnya tenaga kerja. Todd mulai menelepon meminta bantuan kemana-mana, berharap teman-teman lama mau percaya lagi padanya. Ketika mendengar dia berhasil mengangkat 34 ons emas dari tanah, sebagian besar orang memutuskan kembali. Tapi di antara itu tidak ada NP, orang yang pernah 5x7, yang pernah menyelamatkan mereka dari kekalahan telak tim Hoffman. Setelah restrukturisasi langsung terjun ke siklus mendulang emas baru, untuk membangkitkan semangat para anggota yang baru kembali. Mereka membawa emas yang dikumpulkan minggu lalu untuk diproses sekaligus. Saat sampai pada momen penimbangan emas yang menegangkan, mereka benar-benar mendapatkan 38 EUS emas. Bagi para anggota yang sudah lama, tidak melihat warna emas sudah lama. Ini jelas dorongan moral besar tapi, hanya 8 jam kemudian, pekerjaan mendulang kembali kacau. Kecepatan penggalian dan pengangkutan tanah tidak mampu mengikuti kapasitas mesin. Penyebabnya Todd sama sekali tidak paham perencanaan seluruh rantai produksi agar optimal. Mereka butuh orang ahli seperti Deb untuk kembali memimpin. Bahkan anggota mengancam jika Deb tidak kembali, mereka mungkin akan pergi lagi. Todd terpaksa datang langsung ke lokasi tambang milik DOS, namun meski dia mati-matian membujuk, Deb tetap menolak untuk kembali. Sebagian karena keputusan buruk ayah dan anak, Todd sebelumnya membuatnya sangat kecewa. Dan bagian lain karena dia sudah bergabung dengan tim DOS, jadi tidak bisa pergi di tengah jalan. Dalam momen krusial, Todd berbicara dan mengingatkan Deb bahwa di sini dia hanya akan jadi pekerja. Tapi jika kembali ke tim DOT, mungkin dia jadi mitra bisnis baru. Tapi sebagai gantinya, DOT meminta dia menyetor $500.000 agar bisa memegang setengah saham. Ini jelas bukan angka kecil. Deb terpaksa kembali ke tambang batu keluarganya. Mendengar investasi besar seperti itu, Deb langsung bilang dia tidak punya uang. Alasan utamanya adalah reputasi buruk ayah dan anak Todd. Sudah terlalu terkenal buruk. Hanya ayah Deb yang setuju membantu mencari solusi. Tidak lama kemudian Deb memimpin masuk dengan peralatan berat ke lokasi. Ini semua modal yang dia punya. Juga merupakan senjata yang paling dibutuhkan tim mendulang emas saat ini. Deb kembali dan resmi menjadi pemegang komando, mengatur seluruh proses pendulangan emas. Tim Hoffman kembali berkumpul lengkap. Hal pertama yang Deb lakukan adalah membuka kembali area tambang. Jarak dari lokasi galian ke stasiun pencucian terlalu jauh membuat suplai tanah tidak bisa mengejar kecepatan mesin. Tapi berdasarkan data eksplorasi sebelumnya, tepat di dekat bengkel ada deposit tanah yang jauh lebih kaya emas. Menggali di sini jelas langkah krusial. Namun ekskavator baru sebentar bekerja, NP langsung menghadapi lapisan tanah beku abadi yang sangat keras. Atau lebih tepatnya dinding es raksasa. Saat Deb memutuskan untuk habis-habisan melawan dinding es ini, ketika anggota Andy diam-diam ditarik Todd ke sudut dan diberi arahan untuk membuka area tambang yang benar-benar berbeda, karena dia menganggap keputusan Deb adalah kesalahan. Lapisan es di lokasi pertama yang digali Deb sangat sulit ditangani. Tapi data menunjukkan, kandungan emas di sana jauh lebih padat. Sementara lokasi kedua yang Todd ingin tuju tidak membeku, tapi kadar emasnya pasti jauh lebih sedikit. Saat Deb menyadari Todd menusuk dari belakang, meski sangat kesal dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hasil konflik internal ini Deb terpaksa menahan pahit, menelan kekalahan karena lapisan es keras di lokasi pertama, benar-benar bukan sesuatu yang bisa digali mesin biasa. Dia akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi ini, dan membawa mesin bergabung menggali lokasi kedua bersama Todd. Tapi area kedua apakah benar pilihan terbaik untuk tim mendulang emas? Setelah mereka menumpuk 25.000 kubik tanah dan batu, sistem pencucian emas AMSI Mining
kembali dijalankan. Namun pekerjaan mendulang emas belum lama berjalan. Jim yang mengawasi peralatan. Masalah ditemukan di bagian tailing. Beberapa kerikil ternyata mengandung emas. Seharusnya masuk ke bak pencucian, tapi malah terlempar langsung keluar oleh mesin. Penyebabnya adalah si tua, yang bertugas menggali tanah terlalu bersemangat. Sehingga dia menuang terlalu banyak tanah dan batu dalam waktu singkat. Peralatan sama sekali tidak mampu menangani volume sebesar itu. Untuk meningkatkan jumlah material yang diproses setiap hari bagi seluruh tim, Scott akhirnya meminta bantuan DOS, orang yang merancang sistem ini, untuk memberi dukungan, tapi saran teknis dari DOS adalah, sistem ini memang dirancang khusus untuk penambangan emas di hutan lebat, jadi tidak mungkin mencapai kecepatan pemrosesan di atas 100 yard per jam. Namun kebetulan sekali, dia sedang memiliki sistem pencucian lain yang siap dijual. Harganya 300 ounce emas, jika tim Todd ingin membelinya. Mereka harus membayar uang muka 100 ounce dalam 48 jam. Kalau tidak, mesin itu akan jatuh ke tangan orang lain. Meskipun cadangan emas yang mereka miliki saat ini hanya 38 ounce saja, Todd sangat paham bahwa jika ingin untung di musim tambang tahun ini, sistem pencucian ini bisa jadi kunci utama. Mereka hanya bisa mengandalkan konsentrat biji yang sudah dicuci beberapa hari terakhir di bak pembuangan. Setelah dibersihkan dan dikumpulkan seluruhnya, hasilnya mengejutkan. Produksi emas kali ini tepat menyentuh 64 ounce. Sistem pencucian baru rancangan DOS akhirnya berhasil dibeli. Tapi untuk memindahkan mesin raksasa seperti ini ke area Makino Quick sama sekali tidak mudah. Harus susah payah baru bisa digeser sampai lokasi untuk proses perakitan. Sistem pencucian baru bernama Red Monster langsung mulai. Selain hadir langsung untuk memberi arahan, setelah itu DOS sendiri juga datang ke lokasi untuk membantu perakitan. Setelah 4 hari kerja keras tanpa henti, akhirnya Red Monster berhasil dinyalakan. Seluruh sistem tampak seperti monster raksasa. Tapi justru mesin seperti inilah yang bisa menjamin pekerjaan mereka berikutnya, membantu memproses lebih banyak tanah dan batu, dan menghasilkan lebih banyak emas. Todd, pria yang beberapa minggu lalu masih terlihat lesu, sekarang kembali menunjukkan wibawanya seperti dulu. Tapi siapa sangka, mesin itu baru berjalan 4 jam saja, sistem pencucian sudah terancam berhenti karena kekurangan air. Meskipun Red Monster punya kapasitas 300 meter jam, tapi kebutuhan airnya mencapai angka gila 3000 galon per menit. Mereka akhirnya harus mengubah sistem sirkulasi air limbah. Tapi Todd terlambat menyadari masalah ini. Red Monster terpaksa berhenti beroperasi untuk menyelesaikan masalah air ini secara tuntas. Todd ingin menambah pasokan air ke kolam penampungan. Namun begitu permukaan air naik, seluruh area besar di samping yang penuh emas bisa ikut terendam. Bagi para pemburu emas, peralatan memang penting untuk menentukan hasil. Tapi tanah yang mengandung emas adalah hal yang benar-benar menentukan hidup mati. Di bawah desakan keras dari DOS, tim penambang kembali bekerja keras selama 2 hari tambahan untuk menggali dan memindahkan seluruh tanah serta batu di sekitar kolam. Bagaimanapun ini adalah langkah yang menguntungkan kedua pihak, sekaligus menyelesaikan masalah air dan menyimpan material tanah berkualitas tinggi. Ketika semua masalah sudah teratasi, melihat Red Monster berdiri kokoh penuh tenaga, Todd kembali tersenyum puas. Dan ketika minggu kerja ini berakhir, hasil dari pencucian kali ini mencapai 99,3 ounce. Rumah, Todd langsung menetapkan target tahun ini menjadi 1000 ounce emas. Tapi sampai saat ini, musim tambang tahun ini sudah berjalan setengahnya. Apakah mereka masih punya kesempatan untuk mencapai target besar ini? Meskipun musim tambang 150 hari sudah melewati setengah perjalanan, sejak berhasil mendapatkan sistem pencucian terkuat dalam sejarah, ditambah memiliki area tanah kaya emas di tangan, Todd mulai berhayal, bisa menulis sendiri musim tambang legendarisnya. Namun jika ingin mesin Red Monster tetap bekerja di kapasitas maksimal 300 yard per jam, itu bukan hal mudah. Si tua harus terus-menerus memasukkan 50 ember tanah per jam. Kevin dan Logan, 2 orang yang bertugas mengangkut, harus bolak-balik 10 kali setiap jam. Jalan sempit dan debu tebal menjadi bahaya besar. Kedua pemuda itu tidak berani lengah dan harus terus melaju kencang. Sayangnya, di radio komunikasi terus terdengar teriakan dan sindiran si tua dari waktu ke waktu. Masa muda yang penuh emosi, mereka hanya bisa mengubah truk dump menjadi seperti mobil balap Formula 1 dan menginjak gas penuh. Tapi hanya dalam satu kelengahan kecil, 2 truk itu saling bertabrakan. Kevin dan Logan akhirnya harus menemui DOS untuk mencari solusi. Tapi siapa sangka,
Scott yang ada di samping, sama sekali tidak peduli dengan keselamatan mereka. Malah memarahi mereka habis-habisan. Kevin yang temperamental, hampir saja melempar helm ke wajah pria itu. Jika kecepatan angkut tidak seimbang dengan mesin pencuci, sehebat apapun alatnya akan sia-sia. Tapi kondisi jalan sekarang tidak mungkin diperlebar lagi. Todd dan Dawes akhirnya memutuskan membuka jalur baru, mengubah jalan lama menjadi satu arah. Dengan begitu, tidak akan ada lagi kendaraan saling berpapasan dan debu yang mengganggu pandangan. Kecepatan dan keselamatan pengangkutan bisa terjamin sepenuhnya. Setelah 2 hari pengerukan, jalan baru akhirnya selesai dibangun dan bisa langsung digunakan. Kevin dan Logan akhirnya tidak perlu ragu lagi. Tanah dan batu terus mengalir ke pabrik. Red Monster resmi mencapai kapasitas maksimal 300 meter jam di akhir minggu kerja ini. Wajah si tua, yang bertanggung jawab di bagian pemisahan emas akhir, terlihat agak kaku. Karena emas yang tertinggal di nampan tidak sebanyak yang diharapkan. Kenyataannya mereka hanya mendapatkan 2,7 ounce emas, senilai sekitar $28.000. Namun setelah dikurangi waktu pembuatan jalan, minggu ini mereka hanya menambang selama 3 hari. Sementara total material yang diproses mencapai 7.000 yard. Yang berarti area nomor 2 yang selalu dipilih Todd. Setiap yard material hanya menghasilkan sekitar $4. Hampir tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Tepat saat itu, pemilik tanah Mike datang ke lokasi untuk mengecek situasi. Ketika mendengar hasil buruk yang mereka capai saat ini, dia langsung marah besar terhadap rencana penambangan. Todd, dia berkata tanah ini di mana-mana ada emas. Tapi dia tidak mengerti kenapa Todd terus bersikeras menambang di area dengan kadar emas paling rendah seperti ini. Kemarahan dari Mike memaksa Todd segera mencari cara untuk mengatasinya. Tapi dia berbalik dan menumpahkan seluruh tekanan ke pundaknya. Dave, atau segera menemukan lokasi penambangan baru yang lebih kaya emas, atau semuanya akan tenggelam bersama di sini tanpa jalan keluar. Dave terpaksa mencari bantuan dari Mike sebagai pemilik lahan Sungai McKinnon, sekaligus ahli geologi terbaik di wilayah itu. Segera memberi dia pelajaran singkat tentang pengetahuan urat mineral. Lapisan tanah yang sedang dikerjakan tim yang mereka gali sebenarnya memiliki kandungan emas yang sangat rendah. Bagian tanah beremas, yang benar-benar berkualitas, berada di lapisan kerikil putih yang lebih dalam di bawah sana. Sedangkan metode penambangan, sebelumnya mereka justru melewatkan lapisan terbaik itu dengan sempurna. Setelah mendengar saran Mike, Dave langsung memutuskan untuk membuang lapisan tanah berkualitas rendah di bagian atas. Fokus mencuci lapisan kerikil putih di bawah yang mengandung lebih banyak emas. Namun rencana ini ditentang lebih dari separuh anggota tim. Meski setelah berdiskusi, semua orang tetap setuju mengikuti rencana Kevin. Hingga 316 Mei, namun tim kembali berada di ambang kehancuran. Di bawah tekanan besar mereka hanya bisa menunduk dan terus bekerja, menggali dan membuang seluruh lapisan tanah tebal di permukaan. Namun segera setelah itu, mereka mencapai lapisan kerikil putih yang disebut Mike. Dia kembali melakukan pengecekan kadar emas sekali lagi. Hasil pandulang menunjukkan teori Mike benar. Mike sepenuhnya benar. Kandungan emas di sini jauh lebih tinggi. Todd menepuk pahanya keras, bersiap habis-habisan, tetapi Dave menenangkan diri dan menganggap masih perlu menjalankan satu uji coba besar. Mencuci 1000 batch tanah tersebut untuk melihat hasilnya sebelum memutuskan mesin. Si monster merah yang lama terdiam kembali mengaum dan menyala. Dan ketika pekerjaan uji coba ini selesai, mereka menemukan butiran emas yang sangat berkualitas di nanogram era hingga tahap penimbangan emas akhir 1000. Batch tanah ini menghasilkan 9,1 ons sekitar 4.100 gram. Hal ini semakin membuktikan keputusan NP sangat tepat. Lapisan kerikil putih benar-benar tambang emas yang layak dieksploitasi. Harus jujur Dave, sangat kesulitan berada di tim seperti ini. Todd tidak bisa menahan kegembiraan. Meniup peluit menandakan sprint untuk target 1000 ons tahun ini. Pekerjaan penggalian belum berlangsung lama. Ekskavator mengenai lapisan tanah yang sangat aneh. Terlihat seperti batuan dasar yang penuh emas. Dan juga seperti lapisan tanah permukaan yang miskin emas. Ini membuat ketiganya terdiam membeku. Mereka berspekulasi penyebab kondisi ini. Mungkin karena permukaan batuan dasar di sini tidak rata. Jika benar demikian, area ini tidak layak untuk dilanjutkan. Dan jumlah emas yang diperoleh dalam beberapa hari terakhir juga membuktikan hipotesis ini. Setelah beberapa hari si monster merah beroperasi penuh, tim penambang hanya mendapatkan 29 ons emas. Mungkin inilah alasan tim penambangan sebelumnya di area ini akhirnya berakhir bangkrut.
Kondisi geologi di sini terlalu kompleks. Scott kembali meminta bantuan dari Willy, seorang penambang veteran lokal. Willy hanya melirik sekilas. Sekali melihat area itu langsung memberi solusi. Willy mengatakan dalam situasi seperti ini jangan langsung mengeruk seluruh area sampai bersih saja. Karena di daerah dengan geologi seperti ini, kadang hanya perlu mendapat satu truk tanah kaya emas sudah cukup menyelamatkan musim. Deb jadi agak kehabisan kata-kata. Ini juga disebut solusi. Todd justru semakin bersemangat. Ketika meninjau pabrik pencucian biji mereka, dia menyarankan memindahkan pabrik ke dekat lokasi tambang 316. Sehingga menghemat banyak biaya transportasi dan bahan bakar. Todd yang bersemangat langsung memutuskan pindah segera. Deb panik mendengar itu dan menghentikan pembicaraan tentang apakah area 1 dengan geologi kompleks masih layak dilanjutkan. Bahkan waktu untuk pindah saja, meninggalkan si monster merah saja butuh setidaknya seminggu. Dia menolak rencana pindah semua orang. Kita meneliti area lain di dekat pabrik. Asalkan dia menemukan lapisan yang layak dicuci di sini, bisa menyelesaikan semua masalah tim dan kekacauan tim. Pelangi keberuntungan yang pernah membantu Parker muncul lagi di sini. Deb segera memeriksa kadar emas di dinding tanah. Hasil PAN menunjukkan tanah di area ini kualitasnya lebih baik dari tempat manapun. Namun ketika Deb mendatangi Todd untuk berdiskusi, orang keras kepala itu masih bersikeras. Menganggap ini satu-satunya kesempatan mereka untuk pindah jika kalau kali ini tidak pindah maka tidak akan ada kesempatan lagi. Dia benar-benar lupa tujuan datang untuk menambang emas, atau hanya untuk memindahkan mesin di 316 mining. Namun di bawah ketegasan Deb, akhirnya mereka meninggalkan rencana pindah dan mulai menambang di area nomor 3 dengan pasokan tanah yang melimpah. Si monster merah kembali mengaum. Setelah 3 hari kerja keras, mereka menghentikan mesin untuk pembersihan pertama. Dan hasil ini memberi mereka sekitar 116 ons emas. Ketekunan Deb kembali menyelamatkan tim. Tim yang banyak masalah ini, harapan kembali muncul. Intensitas kerja tinggi. Pabrik pencucian juga dipaksa bekerja penuh. Sangka semuanya berjalan benar. Lalu pekerja penggali melaporkan kabar buruk. Berdasarkan warna tanah, material yang bisa dicuci di sini tampaknya hampir habis. Tanggung jawab mencari lokasi baru berada di pundak Deb. Namun melihat cuaca di wilayah Grandai semakin keras, dia tidak tahu harus mencari di mana, dan belum membeku. Setelah Todd dan Deb memeriksa peta bor dengan cermat, mereka memutuskan mengebor beberapa lubang uji di dekat jalur transportasi. Menurut peta, tempat ini adalah tambang emas potensial. Eksplorasi segera dimulai. Saat membersihkan lapisan tanah atas, untungnya lapisan di bawah tidak membeku, luar biasa. Lokasi ini akan menjadi tambang nomor 4. Untuk menghindari pabrik berhenti karena kekurangan material. Setelah menyelesaikan lokasi 3, tim penggalian dan transportasi langsung pindah ke lokasi 4. Logan karena terlalu bersemangat membuat truk terbalik. Ketika sial bahkan bernapas saja terasa melelahkan. Untungnya truk ini termasuk tipe tangguh. Dibalik kembali lalu tetap bisa berjalan. Untuk mempercepat pembukaan lokasi 4. Deb dan Andy masing-masing mengoperasikan ekskavator membersihkan lapisan tanah. Hanya 12 jam kemudian. Tapi untungnya jenis kendaraan ini termasuk sangat tangguh. Kalau dibalik pun masih bisa jalan kencang. Untuk mempercepat pembukaan area tambang nomor 4. Ed dan Andy masing-masing mengemudikan satu ekskavator untuk membersihkan lapisan tanah penutup. Hanya 12 jam kemudian, mereka sudah menggali sampai lapisan tanah dengan warna yang sangat mencurigakan. Elojak hanya dengan sekali mencium langsung yakin, baunya seperti emas. Tapi orang realistis seperti Deb tetap memutuskan melakukan tes kadar. Dan hasilnya benar-benar sesuai seperti yang sudah dirasakan Elojak. Di bawahnya penuh jejak emas. Babak baru pendulangan emas resmi dimulai. Saat minggu kerja berakhir hanya dalam di talang gravitasi terlihat serpihan emas berkilau di mana-mana. Tapi Elojak tetap diam-diam menimbang seperti biasa. Momen paling menegangkan saat penutupan. Hasil minggu ini mereka 132 ons. Total dari awal tahun mencapai 544 ons. Senilai sekitar $650.000. Tapi jika melihat modal yang sudah dikeluarkan dan target 1000 ons, angka ini masih belum seberapa. Sejak area tambang nomor 4 di dekat jalan dibuka tim Hoffman, mereka sempat mengira pekerjaan akan melesat. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Area nomor 4 yang kecil itu dengan cepat sudah digali hingga batuan dasar.
atas. Dave langsung nekat menyeberangi jalan raya untuk memperluas ke arah utara. Untuk memperluas area tambang. Untuk membersihkan lapisan tanah penutup setebal lebih dari 4 meter. Keduanya mengoperasikan bulldozer untuk tahap awal. Tanah yang belum membeku ini justru yang mereka butuhkan sekaligus jadi masalah. Lumpur yang becek membuat mereka pusing. Dua bulldozer terus-terusan terjebak lumpur. Memang bisa memanggil ekskavator untuk membantu. Tapi itu akan membuat progres jadi sangat lambat. Akhirnya mereka berdiskusi dan memutuskan menghentikan sementara penggalian, karena tidak ada cukup sumber tanah di area itu. Mesin pencuci raksasa juga hanya terdiam seperti besi tua. Dave dan Andy terpaksa pergi jauh, untuk membuka area tambang nomor 5. Sialnya, wilayah ini juga tanah setengah beku dengan lapisan atas yang tidak berguna, setebal hingga 6 meter. Meski tahu tanah sekeras ini akan merusak peralatan, kerusakannya bisa sangat parah. Tidak ada pilihan lain. Mereka hanya bisa mendorong bulldozer dan melawan medan ini. Berkat suplai tanah dari area nomor 5, mesin monster merah Red Monster, setelah beristirahat lama kembali meraung. Setelah beberapa hari bekerja siang malam, tim Hoffman bersiap melakukan pembersihan talang, dan masuk ke proses penimbangan emas yang sangat menegangkan. Hasil minggu ini 138 ons. Setara sekitar $165.000. 3 minggu berturut-turut melampaui 100 ons. Total produksi tahun ini naik menjadi 682 ons. Terdorong oleh hasil emas itu, Dave mulai mengerahkan tenaga penuh di area 5, memastikan mesin pencuci selalu mendapat suplai tanah. Todd yang tadi terlihat santai, mulai sadar harus melakukan sesuatu. Kembali melirik area nomor 4. Hasil sebelumnya 132 ons. Membuatnya yakin, ini adalah tambang emas besar. Jika bulldozer tidak mampu menangani lapisan tanah penutup, gunakan ekskavator. Lalu angkut semua material sisa dengan truk. Kegigihannya, akhirnya membuahkan hasil. Ekskavator kembali mencapai kerikil hitam pekat. Anggota Jim langsung melakukan tes kadar emas. Hasilnya menunjukkan kandungan emas yang sangat gila. Namun setelah itu, keponakannya, Logan mendengar truknya mengeluarkan suara aneh dan teknisi memeriksa. Setelah diperiksa mereka terkejut. Poros penggerak roda belakang patah total. Di tempat yang kekurangan suku cadang, perbaikan hampir mustahil. Sementara Todd masih menenangkan diri karena ada satu truk cadangan. Anggota baru Tyson juga tidak mau kalah, menginjak gas dan menabrak tumpukan tanah dan batu. Semua berlari memastikan dia tidak terluka dan lega, lalu langsung menarik truk itu dengan ekskavator. Namun ternyata, kerusakannya bahkan lebih parah. Dari 4 truk, 2 sudah rusak total dalam sekejap. 2 unit lainnya, yang tersisa masih bekerja keras mengangkut tanah ke mesin pencuci. Beroperasi, tidak bisa ditarik untuk membantu pekerjaan. Area nomor 4 milik Todd mengalami kebuntuan. Namun seseorang yang penuh tekad, tidak mungkin menyerah begitu saja. Dia memutuskan melepas poros penggerak belakang dari truk yang kerusakannya lebih ringan, mengubahnya menjadi penggerak roda depan. Langkah yang sangat berani. Meski tenaga tariknya tidak sekuat sebelumnya, setidaknya truk itu masih bisa berjalan lagi, dan bisa kembali membuka akses ke area nomor 4. Minggu kerja pun berakhir. Elijah kembali diam-diam menimbang emas seperti biasa. Momen paling menegangkan, hasil tim Hoffman 98 ons. Minggu ini, senilai sekitar $118.000. Artinya, total produksi tahun ini mencapai 780 ons. Hanya tersisa 220 ons menuju target 1000 ons. Hanya 220 ons lagi untuk mencapai target tahun ini. Apakah tahun ini benar-benar bisa tercapai dengan mudah? Masih ada 3 minggu tersisa. Selama tidak ada kejadian besar, waktu masih cukup longgar. Todd membuka area tambang baru di dekat jalan utama. Mencium bau uang dari lapisan kerikil. Sudah cukup untuk tahu bahwa emas di sini tidak main-main. Todd mulai bangga, membanggakan keputusannya. Namun tak disangka, mesin pencuci merah, yang sudah beroperasi sepanjang tahun tiba-tiba bermasalah. Terpaksa dimatikan untuk diperiksa. Terlihat batu, bongkahan batu biji menembus pelak baja dan tersangkut di konveyor. Merobek sabuk konveyor. Kevin yang ahli menjahit, langsung menambalnya dengan sangat cepat. Meski perbaikan ini memakan waktu 1 hari penuh, Red Monster kembali meraung. Kedamaian belum sampai 24 jam. Mesin kembali bermasalah. Dave bergegas datang, melihat batu besar menghalangi saluran keluar, menyumbat rapat. Sekilas terlihat sepele, terkunci sangat kuat. 3 orang berkeringat dingin, butuh 2 jam untuk mengeluarkannya.
Sebelum sempat mengeluh, Elogic merasa tertekan. Tekanan kerja terus-menerus menguras tenaga tim, memaksa batas tenaga manusia dan mesin, hingga hampir kolaps. Petaka di dunia pendulangan emas. Kalau sudah kena sial, sulit dihentikan. Saat pekerjaan minggu itu berakhir, Elogic kembali bersembunyi di sudut diam-diam, menimbang emas saat momen pengumuman hasil akhir. Hasil minggu ini hanya angka menyedihkan 34 ons. Senilai US$40.000. Ini benar-benar seperti petir di siang bolong menghantam tim. Tapi yang lebih tragis lagi, setelah malam yang membekukan tulang, dinginnya membuat box sluice mereka membeku keras. Tim harus bekerja keras lagi. Butuh beberapa jam untuk mencairkan bongkahan es raksasa ini. Bos mulai meninjau ulang seluruh proses. Mereka memutuskan kembali ke lokasi tambang nomor 2 yang dulu sempat ditinggalkan. Berdasarkan hasil uji emas dan karakter geologi tanah, Bos memperkirakan bahwa penggalian sebelumnya mungkin melewatkan jalur sungai purba bawah tanah. Jika hipotesis ini benar, mereka bisa melampaui target 1000 ons tahun ini. Tentu saja dengan syarat. Syarat utamanya tidak ada yang rusak, dan tidak ada tambahan masalah lagi tapi di alam liar ini. Kalau sudah takut sesuatu, biasanya justru itu yang datang. Ekskavator yang dikemudikan Andy untuk membuka area malah jadi yang pertama mogok. Pipa putus membuat oli hidrolik mengalir deras. Mekanik Steve juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Masalahnya tim tidak menyimpan selang hidrolik cadangan. Satu-satunya cara adalah mengorbankan 1 hari untuk pergi ke kota memesan yang baru. Tapi tanpa ekskavator ini untuk menggali tanah, stok tanah dan batu. Saat ini hanya cukup untuk monster merah bekerja 1 jam. Kevin mengusulkan penghentian sementara pekerjaan. Tapi di saat genting Andy, muncul ide brilian untuk memanfaatkan ekskavator. Bagian bodi itu memang tidak bisa bergerak, tapi bakatnya masih bisa menggali tanah. Dia akan mengoperasikan bulldozer untuk mendorong tanah ke satu tempat, lalu menggunakan ekskavator itu. Setengah lumpuh itu tetap dipakai untuk memuat ke truk menuju tempat pencucian. Manuver ini, yang rumit ini menyelamatkan 1 hari kerja mereka, apalagi musim dingin di Grandai sudah mulai terasa dingin menusuk leher. Setiap detik sekarang sangat berharga, tidak boleh disia-siakan. Saat salju pertama mulai turun ke tim, Hoffman baru saja menutup minggu penambangan yang penuh gejolak. Lokasi tambang baru milik Bos bisa menyelamatkan tim sial ini atau tidak. Semuanya bergantung pada penimbangan emas oleh sisi tukang timbangan itu. Saat pengumuman hasil tiba, hasil emas minggu ini melonjak ke 122 ons sehingga total produksi sejak awal tahun menjadi 936 ons. Hanya tersisa 64 ons lagi menuju target 1000 ons. Tapi dengan tim yang sedikit lengah saja langsung bermasalah. Tidak ada yang berani menjamin bagaimana akhirnya nanti. Musim penambangan emas tahun ini resmi masuk fase akhir. Medan perang Todd hanya kurang 64 ons terakhir untuk menyelesaikan target 1000 ons tahun ini. Andy yang bertanggung jawab menggali tanah sudah merapikan pekerjaan terakhir di lokasi baru. Tim sudah kehabisan material untuk dicuci. All in, menang atau kalah, semuanya bergantung pada penentuan akhir. Si penimbang itu sedang teliti merapikan konsentrat terakhir. Saat momen penentuan tiba, batch terakhir menghasilkan 99 ons emas, sehingga total produksi tahun ini menjadi 1035 ons, setara sekitar 32 kg emas. Total nilai kira-kira menembus 1,2 juta dolar AS. Ini adalah hasil terbesar dalam sejarah tim Hoffman, dan juga satu-satunya dalam 5 tahun mereka menambang. Mereka benar-benar mencapai target yang ditetapkan. Namun pemilik tanah Peter langsung mengambil 20 bagian. Tapi wajahnya tetap muram. Aku cuma pikir kalian bodoh. Kalian seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak. Tim sebenarnya bisa pulang dengan penuh kegembiraan. Tapi ucapan Peter justru menutupi pikiran semua orang dengan bayangan. Untuk bisa menyewa lahan lagi musim depan, Todd terpaksa menahan diri dan mendatangi dia. Tapi dia memberikan syarat, kecuali hasil tahun ini mencapai 1300 ons. Kalau tidak, lahan ini tidak akan menjadi milik tim lagi tahun depan. Hoffman lagi, coba pikirkan. Mereka menghabiskan 1 musim kerja keras untuk mendapatkan 1035 ons emas. Sekarang harus menggali lagi 265 ons. Sebelum musim dingin ekstrem datang. Tingkat kesulitan ini benar-benar melampaui batas mereka. Tapi demi masa depan musim depan, tidak punya pilihan selain bangkit dan mencari area yang memiliki emas. Lebih tinggi yang belum membeku adalah satu-satunya pilihan bertahan hidup saat ini. Para anggota langsung
menyebar mencari lapisan tanah yang masih bisa dimasukkan ke mesin pencucian, tapi semua kabar dari radio komunikasi adalah kabar buruk. Sepertinya seluruh permukaan tanah di sini sudah membeku keras. Teman-teman, tidak ada tanah untuk dicuci, berarti kita pulang dengan tangan kosong. Di titik terdesak, bos mengusulkan rencana baru. Sebelumnya kedua sisi jalur transportasi sudah digali. Satu sisi menghasilkan emas, sisi lain hampir kosong. Mereka hanya bisa berharap. Berdua jalur ini masih berada di jalur emas. Bagaimanapun ini salah satu dari sedikit lokasi yang belum membeku. Perang penggalian baru dimulai. Dan tes kadar emas di tanah segera setelah itu memberi tim efek menenangkan yang besar. Dengan material kayak emas seperti ini, mesin pencucian yang sempat terhenti akhirnya hidup kembali. Tapi kenyataan tidak seindah mimpi. Saat selesai menggali area ini, hasil emas hanya 17 ons. Sangat sedikit. Tapi tunggu dulu. Harus ditambah 2 stoples emas yang diam-diam disembunyikan Jack. Sehingga total tahun ini mencapai 1252 ons. Tapi itu masih belum memenuhi syarat minimum pemilik tanah. Peter, dari mana lagi cari 48 ons emas terakhir ini? Itu adalah tekanan besar yang tidak bisa dihindari siapapun di tim Hoffman. Bisa menghindarinya, musim dingin menusuk tulang semakin mendekat. Tanah akan semakin membeku seperti batu. Di saat kebuntuan ekstrem, bos tiba-tiba teringat. Lokasi tambang nomor 1 adalah area yang sangat kaya emas. Hanya sebelumnya mereka harus meninggalkan, karena bertemu lapisan es abadi yang sangat tebal. Dan ini mungkin adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Untuk menghancurkan permukaan tanah sekeras baja ini, Todd mengambil langkah besar, meminjam bulldozer super dari tambang tetangga, kekuatan 900 tenaga kuda, dan blade raksasa sepanjang 20 kaki milik mesin monster ini. Ini membuat semua lapisan tanah beku seperti kertas yang mudah dihancurkan. Permukaan tanah lokasi nomor 1 telah bos membersihkannya dengan sangat mudah. Sekali lagi mendapatkan galian tanah kaya penuh emas. Sistem saluran pencucian kembali beroperasi dengan kapasitas penuh. Tapi si raksasa merah sudah dipaksa kerja keras, yang sudah bekerja tanpa henti selama 150 hari akhirnya mencapai batasnya. Bagian belakang unit drum akhirnya rusak sendiri. Tapi yang lucu adalah tim Hoffman. Para pemuda yang tidak pernah mau menyiapkan suku cadang. Lagi-lagi beruntung masih punya satu-satunya cadangan untuk mengganti, benar-benar tidak masuk akal. Para anggota tim harus begadang semalaman untuk melakukan perbaikan. Dan bekerja tanpa henti agar sistem pencucian bisa menyelesaikan galian terakhir yang baru saja diangkat. Ketika semua pekerjaan sudah selesai, si rongsokan itu diam-diam pergi menimbang emas. Momen paling menegangkan, pengumuman hasil akhir. Pembersihan terakhir ini memberi mereka 97 ons. Total produksi emas tahun ini ditutup di angka 1349 ons, yaitu sekitar 42 kg emas. Total nilai melampaui 1,6 juta USD, mengalahkan total hasil 4 tahun sebelumnya digabung sekaligus. Comeback gila yang luar biasa, juga berhasil merebut kembali hak penambangan di Sungai McKinnon untuk tahun depan. Tapi saat ini dia belum tahu bahwa wilayah Klondike tahun depan akan meledak perang besar. Perang paling brutal di dunia penambangan emas. Penambangan emas sejati dari Klondike akan terungkap di musim berikutnya.